Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, di pagi hari ini mari kita bincang-bincang untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri dengan para ulama yang alhamdulillah kita warga Indonesia khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya memiliki 3 ulama panutan yang saat ini sedang viral. Yang pertama Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Yang kedua Ustadz Adi Hidayat, dan yang ketiga Ustadz Abdul Somad. Bagi para pecinta ketiga ulama tersebut tentu tahu apa yang membuat mereka viral di Indonesia dan viral di dunia internasional plus viral di dunia maya, dan insya Allah viral di dunia langit juga. Ma'rufun fid dunya, ma'rufun fis sama, ma'rufun fil ardi, ma'rufun fil sama, ma'rufun fid dunya, ma'rufun fil akhirah. Allahumma amin. Nah, masing-masing tentu ulama, insya Allah ulama-ulama yang soleh, yang memperjuangkan Islam dengan sebaik-baiknya, dengan metode yang sebaik-baiknya. Lalu kalau coba kita berpikir nih, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu bisa viral di dunia nyata dan di dunia maya? Nah, kalau sesaat saya berpikir ketiganya, nah kebetulan sebelumnya saya termasuk yang dalam tanda petik suka atau gila lah mendengarkan ceramah mereka. Pertama ketika saya suka mendengar ceramah Abdul Somad, hampir tiap hari, tiap saat itu mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Misalnya habis kerja capek mau tidur, sambil menunggu kantuk datang itu HP diputar dengerin ceramah Ustadz Abdul Somad. Kemudian nanti misalnya di perjalanan sedang nganggur istirahat setelah Ustadz Abdul Somad, malam mau tidur begitu. Paling ya itu aja ulangi terus. Nah kebetulan setelah Ustadz Abdul Somad, tahu apa tuh kira-kira yang keistimewaan mereka, keistimewaan beliau yang membuat viral? Ketika saya suka Ustadz Adi Hidayat pun begitu. Setiap saat, setiap waktu suka pengennya itu dengerin beliau. Nah yang terakhir itu ketika muncul fenomena viralnya Ustadz Bahauddin Nur Salim pun sama, karena kebetulan saya asli orang Jawa, jadi tahulah atau menguasai bahasa Jawa, dan kebetulan sebagian dari ceramah-ceramah Gus Bahauddin Nur Salim memang disampaikan dalam bahasa Jawa. Nah, dalam kesempatan kali ini saya minimal itu akan mencoba dalam tanda petik ya bahasa kayak menganalisa ketiga ulama tersebut dari segi satu pancleng, ya pancleng kan ya ini nih. Jadi apa yang membuat ketiga ulama ini menjadi bisa diterima oleh umat Islam di seluruh dunia? Menurut saya salah satunya dan metode Jawanya selalu menyisipkan pancleng. Pancleng yang saya tahu, yang saya maksud itu dari bahasa stand up comedy. Pancleng itu sesuatu orang yang membuat tertawa, yang membuat orang terhibur, yang membuat orang ngakak lah dalam tanda petik gitu ya. Coba kita lihat Gus Bahauddin Nur Salim misalnya. Beliau sendiri sering mengatakan ketika mengaji kepada para jamaah itu mengatakan, wis pokoknya susah kaya apa nek ngaji, mari aku pasti guyu. Kayak gitu. Pasti guyu itu pasti tertawa gitu. Dan itu terbukti. Kalau Anda para muhibbin Gus Baha itu akan selalu menemukan pancing, akan menemukan suatu momen-momen pengajian dia yang membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum, mesem gitu kan.
Nah, lalu kenapa seorang Gus Baha ini menjadi ustadz yang dalam membawakan materi ceramahnya selalu, kalau boleh saya katakan, selalu menyelipkan punchline, menyelipkan hal-hal yang membuat orang bahagia, tertawa. Nah, rupanya latar belakangnya satu, karena sebagian dari guru-guru beliau pun begitu, kakek-kakek beliau begitu. Jadi istilahnya beliau suka, ada ulama-ulama yang suka bahagia, suka ketawa dalam menyampaikan ceramah dakwahnya, dan itu yang beliau ambil, yang beliau mencoba tiru. Jadi membawa metode dakwah dengan cara bahagia. Nah, kalau dalil selain dalil bahwa guru-guru beliau banyak yang nyantai, banyak yang mau ketika mengaji dengan cara bahagia, satu ayat yang selalu, yang banyak begitu, nggak selalu, yang banyak beliau kutip adalah ayat insya Allah yang begini bunyinya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nah, dan kemudian pancering yang berusaha beliau hadirkan itu satu, karena istilahnya pengaruh dari guru-guru beliau, yang kedua dari pengaruh manhaj yang coba mereka ambil beliau. Beliau selalu mengatakan bahwa dalam Islam itu ada dua manhaj, ada manhaj khauf, ada manhaj roja. Nah, si Gus Baha ini selalu berusaha mengambil manhaj roja seperti yang beliau katakan, sehingga perbawaan di roja penuh harapan, yaitu kebahagiaan itu. Jadi selalu berusaha menyajikan materi-materi dengan penuh kebahagiaan, sehingga pengajian itu tidak membosankan. Satu, pancreng, humor, bodoh, jadi dipengaruhi oleh satu, guru-guru mereka. Kedua, karena memang beliau dari dua manhaj, bisa manhaj roja dan manhaj khauf, memilih manhaj roja. Dan yang ketiga, yaitu seperti dari tadi itu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu, berbahagia. Bahkan contoh-contoh seperti sifat Allah adhaka wa abka, bahwa Allah itu zat yang membuat kita bisa tertawa, dan zat yang membuat kita bisa menangis, sering beliau ungkapkan juga. Itu dalil itu. Sehingga ketika beliau dikritik oleh sesama ulama, teman-teman beliau khususnya, bahwa Gus, orang masyarakat kok diajak guyu, maksudnya mustami kok diajak bercanda gitu, apa nggak bahaya gitu kan? Maksudnya bahaya itu nanti kalau kita memandang ajaran-ajaran Islam dengan hanya manhaj roja saja, nanti akan muncul orang-orang yang dalam tanda petik seakan-akan menyelesaikan ibadah karena cukuplah begini, ya sudah bahagia saja kan begitu. Padahal sebetulnya nggak begitu. Nah, satu, Gus Baha selalu menyelipkan humor atau pantreng. Begitupun Ustadz Adi Hidayat. Nah, dari ketiga ulama ini, Gus Baha, Ustadz Adi, dan Ustadz Somad, yang menurut saya yang kalau membawakan materi nampak sangat serius itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Maksudnya sangat serius itu jarang tertawa dalam membawakannya, itu kayak serius ilmu terus, jarang ngakak lah dalam tanda petiknya. Sehingga kalau kita lihat rekaman-rekaman ketika Ustadz ini yang oleh para dalam tanda petik penyebar dakwahnya di dunia maya, itu kan, atau penyebar rekaman-rekaman ceramahnya yang disertai dengan tawa-tawa aplikasi, itu ya satu Gus Baha, kedua Ustadz Somad. Kalau Adi Hidayat hampir jarang yang materi dakwahnya kemudian diedit ulang dan ditambahi dengan kata-kata tertawa dari aplikasi, hahaha, wah, nggak gitu. Biasanya karena apa? Karena meskipun begitu, meskipun serius, tetapi Ustadz Adi Hidayat selalu bisa menghadirkan momen-momen sehingga jamaah bisa tersenyum, bisa ketawa. Misalnya dengan dengan cara-cara serius, apa yang saya ingat ya. Jadi misalnya humor beliau tentang, saya pernah masuk suatu daerah, kemudian yang mengundang beliau mengatakan, alhamdulillah, Ustadz, di sini semuanya itu ahlus sunnah wal jamaah,
masyarakatnya, kecuali ada 2 orang yang Muhammadiyah. Nah, ini menjadi tawa. Maksudnya ketawa itu, loh Muhammadiyah kok dianggap bukan ahli sunnah, padahal ahli sunnah. Nah itu yang saya ingat. Kemudian ketawa yang kedua itu misalnya dia ketika penghapus papan tulis bertanya, sudah tahu atau sudah hafal? Sudah. Oh padahal belum, orang ketawa. Istilahnya begitulah. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa Gus Baha dalam berdakwah selalu kepingin menghadirkan punchline, membuat orang ketawa, ngelucu lah istilahnya. Ini ngelucu dalam makna positif. Begitupun Ustadz Adi Hidayat yang kelihatannya serius tapi selalu punchline. Ini apalagi nih Ustadz Abdul Somad. Bahkan UAS ini yang bahasa akrabnya Ustadz Abdul Somad LCMA sering dibully, mereka itu namanya Ustadz Lawak gitu kan. Saking membuat orang sering ketawanya, Ustadz Lawak ini kan, bukan Ustadz gitu lah, pelawak gitu. Tapi kalau orang yang memang pikiran jernih sudah tahu bahwa dia itu benar-benar Ustadz yang alim, alama, Ustadz Somad. Candaan beliau itu biasanya candaan yang fresh. Karena biasanya itu candaannya melihat kontekstual dan maksudnya dalam arti melihat sekitar. Oh ini bisa jadikan begitu, ketawa lah. Nah, yang biasa sering jadi materi ketawa itu diantaranya antara hubungan suami istri, baik Ustadz Abdul Somad maupun Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, selalulah dengan kealiman mereka itu menemukan punchline tertentu. Jadi sudah ya singkat saja bahwa salah satu kesamaan dalam metode dakwah yang mereka anut itu metode punchline dalam tanda petik, berusaha menyisipkan humor-humor positif sehingga membuat mustami atau jamaah itu senang di dalam menggali ilmu-ilmu Islam yang satu. Nah, lalu yang kedua, kesamaan mereka atau dengan kata lain itu keunggulan mereka itu adalah referensi. Coba kalau saya lihat itu Gus Baha pertama lah Ustadz Abdul Somad ini. Kalau dalam ceramah-ceramah beliau, masalah referensi yang beliau bawakan itu biasanya itu the point. Ini dibuktikan dengan metode tanya jawab yang beliau bawakan. Hampir di setiap pengajian beliau selalu membawakan punchline atau membawakan humoran bahwa ngaji itu adalah 60 menit sesuai yang tertulis dalam botol 60 ml. Nah, orang itu biasanya ketawa kalau hanya air minum 60 liter itu membuat jamaah ketawa, padahal sudah disampaikan puluhan kali bahkan ratusan kali ngomong itu selalu ketawa tuh jamaah. Udah 60 liter. Maksudnya 60 menit. Biasanya itu beliau menyampaikan jamaah ceramah sekitar ya 60 menit terus tambah 30 menit tanya jawab. Nah, tanya jawab itulah yang beliau itu the point. Misal ada orang menanyakan hukumnya ketawa misalnya, beliau langsung sampaikan hadisnya ini, hukumnya ini, referensi kitab ini, udah. Itu kalau beliau to the point, untuk kelebihannya dalam membawakan referensi. Nah, cuman Ustadz Abdul Somad LCMA ini tidak seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz dan Gus Baha yang terkenal hafal Al-Quran dan hafal banyak hadis. Kalau Ustadz Abdul Somad kelebihannya itu bisa menghadirkan referensi Al-Quran sesuai pertanyaan jamaah, sesuai konteksnya. Jadi gitu. Jadi misalnya ketawa hukumnya apa? Bila biasanya tahu Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, qaulul ulamanya ini. Dari segi kelengkapan itu biasanya seperti seperti Gus Baha, Al-Qur'annya disajikan, hadisnya disajikan, kemudian qaulul ulama disajikan. Malahan beliau selalu mengatakan, saya nggak pernah mengatakan kata-kata saya, maksudnya nggak pernah, itu jarang, tapi hanya menyampaikan pendapat-pendapat ulama yang beliau tahu. Nah, sehingga mustahil mengatakan alim, padahal saya hanya menyampaikan pendapat ulama saja, itu kan. Lalu Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat
Kalau di dalam referensi yang saya tahu itu beliau terkenal dengan hafal Al-Quran, hafal hadis, bahkan yang menjadi unggulan materi beliau itu memperkenalkan metode menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan cepat. Itu menjadi semacam menjadi, maaf dalam tanda petik, yang membuat beliau viral itu kelebihan itu. Sehingga setiap menjelaskan suatu persoalan atau menjawab suatu pertanyaan, biasanya itu dia panjang menyebutkan Al-Qur'annya ini ayat sekian, surat anu ayat sekian, surat anu ayat sekian, di pojok di atas, itu sangat fasih menerangkan itu. Dan itu membuat jamaah tercengang, kok ada orang sehafal ini, sehalim ini. Begitu dalam hadis Bukhari-nya ini nomor sekian, hadis Bukhari nomor sekian, hadis Muslim sekian, Abu Dawud sekian. Si orang tuh melongo. Nah, kelebihan seperti ini itu istilahnya jarang ditampakkan oleh Gus Baha maupun Ustaz Abdul Somad. Itulah salah satu kelebihan Ustaz Adi Hidayat. Dan kelebihan lain di dalam dakwah itu, beliau itu selalu membawa dalam tanda petik papan tulis. Sebagai media beliau menuliskan referensi-referensi Al-Quran dan ayatnya, referensi hadis, dan sedikit jebakan ulama. Dan menurut saya kekurangan beliau itu kalau dibandingkan dengan yang tadi Ustadz Gus Baha atau Ustadz Uas, itu referensi beliau itu biasanya itu sebatas banyaknya ayat Al-Quran, banyaknya hadis Nabi, tetapi kurang membawa referensi pendapat ulama dari kitab kuning. Sehingga oleh kelompok umat Islam yang basisnya pesantren tradisional yang dikaji kitab kuning seperti saya dan kawan-kawan, yang mulai dari Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mungin, Fathul Wahab, Mahali, dan seterusnya, itu banyak istilahnya belum menyentuh kami lah istilahnya kan. Kalau kita kan kepengennya mungkin ahli hidayat, ahli Al-Quran, ahli hadis, tetapi kita ini kan istilahnya kurang tuh, biasanya langsung to the point pada kaulul ulama. Itu salah satu kekurangannya. Jadi kelebihannya itu membawa papan tulis metode itu. Kalau Ustaz Abu Somad bisa kontekstual, lihat kiri kanan, oh dapat referensi. Ustaz Adi Hidayat bawa papan tulis referensi. Nah, terkadang itu bagi saya khususnya itu, kadang kalau kepengen tahu jawaban misalnya sholat tahajud menurut Adi Hidayat, kadang itu mesti nunggu lama dulu. Maksudnya lama itu beberapa menit ketika beliau mengutipkan ayat Al-Qur'annya saja, mengutip hadis-hadisnya, kemudian beberapa menurut ulama, baru kita tahu jawaban yang kita inginkan. Oh, sholat tahajud itu begini begitu. Nah, bagi kita yang sibuk kadang itu nggak punya waktu untuk itu, nggak punya waktu atau nggak cukup sabar untuk mendapatkan kesimpulan dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Kelebihannya tadi membawa papan tulis tuh. Sementara Gus Baha, nah referensinya kalau Gus Baha menurut saya paling lengkap, karena dari segi Al-Quran beliau hafal, bahkan populer dengan ahli tafsir juga. Artinya Al-Quran paham, kemudian juga hafal juga paham. Kemudian dalam segi hadis, meskipun dia tidak mendeklarasikan diri hafal kitab hadis Bukhari, Muslim atau apa misalnya, tetapi beliau selalu membawakan hadis-hadis Nabi ketika untuk melengkapi hafalan Al-Quran beliau yang punya, yang disampaikan kepada jemaah. Dan yang ketiga yang saya kira belum, maaf dalam tanda petik, belum dipunyai oleh Ustadz Hidayat atau oleh Ustadz Abdul Somad, atau enggak dimunculkan oleh kedua Ustadz ini, oleh Abdul Somad, itu adalah penguasaan kitab kuning. Itu yang membuat Gus Baha saya kira berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad ada penguasaan kitab kuningnya, dalam artian ketika ceramah bakal beliau sering, atau mungkin bagi yang belum terbiasa dengan tradisi pesantren tradisional, dengan tradisi kitab kuning, mungkin akan mengatakan terlalu banyak ini menyampaikan, membaca kitab-kitab kuningnya. Apaan sih ini kitab kuning, kan kaulul ulama, kenapa enggak langsung hadis Nabi dan Al-Quran saja, kan begitu. Tapi itulah kelebihan beliau, fasih menerangkan kitab kuning, terutama yang sangat sering beliau kutip itu adalah satu Ittihaf Syarah Ihya Ulumuddin misalnya, dan ihyanya tentunya. Yang kedua itu adalah hikam
yang sering gitu kan. Kemudian ada Fathul Wahab, terus Syarah Fathul Mungin, Ingat Tolibin, yaitu referensi beliau yang sering dibaca itu nggak jauh-jauh itu Ittihaf, syarahnya Ihya, dan Ihyanya tentunya. Yang kedua itu Inganatul Tolibin, syarahnya Fathul Mungin, kemudian Fathul Wahab, Mahali, dan kitab-kitab itu yang karangan Imam Suyuti dan Al-Itqan fi Ulumil Quran dan lain-lain lah. Saya cuma bisa nyebutin aja. Tahu pun karena sering dengar ceramahnya Gus Baha. Itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi salah satu murid virtualnya Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad Allahumma amin. Kalau Gus Baha sering mendeklarasikan dirinya sebagai orang alim, saya lebih mendeklarasikan diri sebagai muta'alim. Karena seperti yang beliau katakan, al-alimu wal muta'alimu syarikani fil khairi. Kalau udah ada ustaz-ustaz yang alim, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Gus Baha, udah kita mau posisikan itu sebagai murid al-muta'alim, sama-sama nanti kalau beliau ini bertiga di akhirat masuk surga, kepengen ngaji kan butuh murid, masa ngaji nggak ada muridnya. Nah kita datang ngaji bersama beliau, cuman bedanya kalau sekarang ngajinya di alam dunia, nanti ngaji di alam akhirat bersama beliau. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalilnya mana tadi itu? Al-alimu wal muta'alimu syarikani fil khairi. Orang alim dan orang yang belajar berserikat, bersekutu dalam kebaikannya, dan mudah-mudahan di dunia dan mudah-mudahan juga di akhirat. Dan yang kedua adalah almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, dan kita mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama beliau bertiga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga tadi panceleng sudah, referensi sudah, yang ketiga visi misi. Nah, kemunculan ketika ulama ini itu sebetulnya apa yang ingin mereka sampaikan, apa yang ingin mereka bicarakan dengan umat Islam di Indonesia dan umat Islam di dunia dan umat Islam di dunia maya tentunya. Ya tentu yang sering ngaji beliau akan tahu, oh ternyata materi dari sekian banyak materi dakwah, kajian dakwah, pengajian, ternyata benang merahnya ini loh yang ingin beliau sampaikan. Itu. Nah diantaranya yang saya tahu, ini yang saya catat, pertama Gus Baha. Dari sekian banyak pengajian yang beliau lakukan, yang beliau sampaikan, sesungguhnya Gus Baha ingin menyampaikan pilihan manhaj pilihan hidup beliau tentang manhaj roja, tanpa mengesampingkan manhaj yang lain. Artinya begini, kalau ada manhaj khauf dan manhaj roja, maka beliau lebih memilih manhaj roja dan lebih ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk mengikuti beliau dalam hal manhaj roja. Itu penuh harap kepada Allah, penuh bahagia dengan Allah. Sedangkan manhaj khauf yang ini biarlah ulama-ulama lain yang lebih fokus menerangkannya. Walaupun Gus Baha kadang-kadang menerangkan, dia enggak sebanyak ketika menerangkan manhaj roja. Begitupun ketika ada ulama lain yang mengkritik beliau, Gus, loh kenapa sampean hanya manhaj roja aja yang sering disampaikan? Tentu beliau punya sekian argumen gitu. Saya kebetulan nggak hafal argumennya, tapi yang saya tahu biasanya itu yang kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Ada istilah tuh. Yang kedua, visi misi yang kedua itu beliau mengajak orang untuk menjadi wali Allah. Wali Allah dalam pengertian beliau tentu wali Allah yang umum sifatnya, bukan wali Allah yang khusus seperti yang misalnya orangnya soleh, ahli ibadah, terus punya karomah sekian. Bukan kelas itu memang betul, tapi yang coba beliau dengungkan kepada masyarakat umum itu adalah bahwa beliau melihat suatu fenomena, suatu kondisi bahwa setiap orang tuh punya cita-cita, misalnya jadi dokter, cita-cita jadi guru, jadi tentara, jadi presiden, jadi apa. Ternyata jarang sekali orang-orang yang pun, saya pengen cita-cita pengen jadi waliullah. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira di tengah fenomena cita-cita yang sudah mulai dalam tanda petik yang merancang-rancang itu, Gus Baha pengen menarik lagi umat Islam kepada cita-cita yang paling luhur.
yaitu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala atau menjadi waliyu. Jadi dua aja. Yang lainnya banyak, nanti pertemuan yang lain. Yang pertama yang pengen disampaikan oleh Gus ada satu tentang manhaj roja, yang kedua tentang menjadi waliullah. Yang selanjutnya tentang Ustadz Hadi Hidayat. Nah, sementara Ustadz Hadi Hidayat itu kalau kita amati dari sekian banyak pengajian yang beliau sampaikan, sesungguhnya benang merahnya hanya beberapa saja. Pertama, mereka Ustadz Hadi Hidayat ingin fokus menerangkan tentang Al-Quran dan hadis, sehingga dalam setiap ceramahnya selalu dalil ayat Al-Qurannya ini, surat ini ayat sekian, letaknya di pojok atas atau di pojok bawah, kemudian lagi, sehingga maaf kalau dalam pendapat petik itu sering dikatakan kalau Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa saya ini bukan mufasir, bukan ahli Quran, bukan ahli hadis. Tentu dalam konteks perendah diri Ustadz Somad berkata begitu, sehingga yang saya katakan adalah hanya qaulul ulama. Ini sebaliknya ada Ustadz Hidayat. Kalau Ustadz Hidayat biasanya mengutip hadis, mengutip Al-Quran, qaulul ulama terakhir. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad sebaliknya, qaulul ulama dulu, baru dicari rujuk cantolannya di Al-Quran, dicari cantolannya dalam hadis. Fokusnya itu. Yang kedua juga fokus di dalam menyebarkan metode hafalan Al-Quran cepat, atau lebih fokus pada tahfidz Al-Quran, materi-materinya, sehingga nggak jauh-jauh. Yang salah satu yang membuat beliau viral itu ketika beliau membacakan, menerangkan tentang Al-Quran, menerangkan tentang hadis, membuat orang melongo, istilah ada orang salim ini sehafal ini tentang Al-Quran. Salah satu itu fokusnya, sehingga beliau ingin berbagi apa yang telah beliau dapatkan tentang Al-Quran, tentang hadis, supaya diduplikasi oleh orang lain bisa seperti itu, kira-kira begitu. Salah satunya, tentu yang lain itu banyak, supaya disingkat aja. Nah, lalu visi misi itu materi yang ketiga itu yang Ustadz Abdul Somad apa? Kalau kita amati yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad seperti yang beliau katakan itu nggak jauh-jauh dari tentang ekonomi umat, pendidikan Islam, dan politik umat Islam. Gak jauh-jauh dari itu, supaya umat Islam ini bergerak bersatu, sehingga ekonomi Islam menjadi kuat. Sehingga ketika menerangkan ekonomi umat ini, beliau sering katakan bahwa kalau kita menerangkan tentang sholat, mereka diam. Mereka tentu yang kebetulan Abdul Somad kritik, Ustaz Abdul Somad kritik. Kalau kita menerangkan tentang misalnya puasa, mereka diam. Tetapi kalau kita menerangkan tentang ekonomi umat, mereka mulai melawan kita, mereka mulai mengkritik kita. Kenapa? Karena ini urusannya periuk, kata. Urusan perut nggak bisa itu. Mereka itu pasti serang balik, kata. Itu ekonomi umat. Yang kedua tentang politik Islam, gitu kan. Bahwa umat Islam itu mesti berpolitik. Bahwa untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, salah satu metodenya adalah dengan aktif di dunia politik. Salah satu metodenya adalah dengan membuat perda-perda syariah, bank syariah, perda syariah. Jadi melalui birokrasi. Kalau menyebarkan Islam melalui pengajian, pondok pesantren, dan lain itu kan sudah biasa. Tetapi kalau menyebarkan Islam melalui birokrasi itu bisa masif. Termasuk yang sering dibawakan oleh Gus Bahat juga begitu. Salah satunya supaya dekat dengan pemerintahnya itu, supaya ajaran Islam selalu dihargai, supaya ajaran Islam itu bisa tersebar secara masif. Bahkan Gus Bahat sering menceritakan kondisi Islam di Thailand yang sekarang minoritas. Salah satu sebabnya karena ulama-ulama terdahulu mereka itu kurang berkecimpung di dalam dunia pemerintahan, sehingga akhirnya pemerintahan dipegang oleh orang-orang non-muslim. Berbeda dengan Indonesia, umat Islam Indonesia dari awal itu suka berpolitik, mendirikan ada kerajaan kesultanan gitu kan, ada partai politik Islam, sehingga apa? Sehingga urusan-urusan pemerintahan itu tetap di bawah kendali umat-umat di Islam. Coba kita cek, apapun partainya, dari mulai partai nasionalis, partai religius, partai nasionalis religius, mayoritas ya Islam gitu. Coba kita cek sebagian besar peraturan-peraturan di Indonesia itu biasanya yang dalam tanda petik nggak sesuai dengan syariat itu sedikit, kebanyakan ya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Yang ketiga yang coba disampaikan oleh Pak itu tentang pentingnya pendidikan, sehingga beliau itu sering mengutipkan pendidikan itu penting. Masukkan anak-anak ke pesantren, masukkan anak-anak ke rumah tahfidz Al-Quran, masukkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan Islamnya, supaya apa? Pentingnya pendidikan. Jadi itu ya, pada pertemuan kali ini kita sama-sama berusaha mewujudkan rasa cinta kita dengan lebih mengenal ulama kita dalam berdakwah. Salah satunya yaitu metode punchline yang coba disajikan oleh ketiga ulama yang kita cintai tadi, kemudian tentang referensi beliau yang penguasaan referensi yang beliau kuasai, dan yang keempat tentang visi misi apa yang ingin mereka sampaikan. Semata-mata ini hanya ungkapan dari kekaguman saya, kecintaan saya kepada para ulama, khususnya kepada ketiga ulama yang kebetulan lagi viral di dunia nyata dan dunia maya, bahkan insya Allah di dunia akhirat nanti, yaitu Ustadz Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat LCMA, dan Ustadz Abdul Somad. Kalau ada sesuatu yang salah dengan kata-kata saya, itu semata kesalahan, bukan disengaja. Karena apa? Kan dasarnya rasa cinta itu tadi, almar'u ma'aman habba. Mudah-mudahan dengan curhat ini menjadi kita gini aja deh. Misalnya, kalau yang saya ingat sih, kalau Gus Baha mengatakan saya orang alim, mendeklarasikan orang alim, nah maka kita harus berani mendeklarasikan diri bahwa saya ini orang muta'alim, orang yang belajar, orang yang mencintai para ulama. Nah, salah satu bentuk cinta kita kepada ulama seperti yang bisa saya lakukan seperti ini. Sehingga dengan mengetahui karakteristik dakwah ketiga ulama kita ini, nanti orang-orang yang mau belajar tahu bagaimana caranya menjadi ulama yang viral dan kondang di dunia nyata dan dunia akhirat. Salah satunya tadi itu. Sehingga kalau kita mau belajar dakwah, kalau ketika Ustadz ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat internasional karena pancreng-pancrengnya, begitupun saya harus punya pancreng apa nih? Nah, kalau yang punya bakat alamiah membawakan sesuatu dengan lucu, itu tinggal dikembangkan saja. Tetapi ada orang-orang ustadz-ustadz yang tidak punya bakat alamiah membawakan dengan lucu, dengan pancreng, ya dipelajari. Salah satunya bisa belajar kepada ulama kita Gus Baha, Wah dan Was. Tapi itu tentang penguasaan referensi. Kita tinggal mau milih apakah mau gaya Gus Baha di dalam menguasai referensi, atau dengan kelebihan Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Somad, kita pilih. Yang ketiga tentang materi yang ingin disampaikan. Islam ajaran itu lengkap, luas sekali. Nah, dari sekian yang lengkap dan luas itu ada 1-2 materi yang membuat seseorang menjadi viral, seperti yang misal viralnya Gus Baha karena manhaj rojak tadi, karena mengajak masyarakat untuk bercita-cita punya jadi wali. Sedang Ustadz Adi Hidayat menjadi viral karena itu metode baca Al-Quran yang coba beliau ajarkan, dan tentang cara menguasai referensi Al-Quran dan hadis yang sangat detail. Nah, sedangkan Ustadz Abdul Somad itu materinya itu fokus pada tentang ekonomi umat, politik umat, dan pendidikan umat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.